Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kembali lagi kita di 101 Ramadan Special bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri. Terima kasih Ustadz atas kehadiran di studio Ustadz. Sama-sama. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Senang banget Ustadz ngeliat masjid nih malam-malam. Ya Allah, banyak anak muda datang buat ngejar Lailatul Qadar. Tapi Ivan datangnya random gitu. Random ya? Jadi ada yang datangnya cuma malam ganjil doang gitu. Dan meremehkan malam genap. Terus atau bahkan tanggal 27 doang yang datang gitu. Itu gimana Ustadz ya? Mohon nasihatnya dong Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bicara Lailatul Qadar, bicara tentang sebuah masalah yang cukup panjang ya. Bahkan banyak para ulama tuh mengumpulkan pandangan tentang kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Tapi mayoritas ulama menjelaskan, dan mayoritas ulama itu seperti Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, Al-Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, mereka menjelaskan bahwa Lailatul Qadar akan jatuh di 10 malam terakhir. Karena banyak dalil berbicara tentang waktu tersebut. Dan peluang terbesar di malam-malam ganjil. Artinya malam genap pun tidak menutup kemungkinan. Tapi peluang terbesar ada di malam-malam ganjil. Karena Nabi SAW di samping mengatakan dalam hadis Bukhari, taharraw lailatul qadar fil witri minal ashir al-awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau pun juga menyampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, taharraw lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di Ramadan. Jadi beliau mengatakan cari di malam-malam ganjil, lalu juga beliau pernah mengatakan cari juga di 10 malam terakhir, baik yang ganjil maupun yang genap. Makanya mayoritas ulama mengatakan baik yang ganjil maupun genap punya kemungkinan, tapi kemungkinan terbesar di malam-malam ganjil. Artinya apa? Yang pertama, kita harus safety player lah. Jadi lebih baik kita berpikir kita selesaikan 10 hari terakhir dengan husnul khatimah, daripada feeling-feeling kayaknya 27 nih, kayaknya 29. Karena sehebat apapun feeling kita nggak bisa kita buktikan. Tapi kalau kita menjadi seorang safety player, maka dipastikan kita akan dapat Lailatul Qadar pada tahun ini. Karena pasti tuh, insyaallah ta'ala. Karena mengikuti sabda Nabi SAW. Dan lebih bagus lagi kalau itikaf. Karena jika itikafnya benar, paling nggak usah sempurna lah, sesuai standar aja, maka bisa dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dia berdiam di masjid, paling nggak dapat sholat 5 waktu, terus dia bisa dapat pahala berdiam di masjid, itu juga sebuah ibadah, dan lain-lain. Tapi juga bagi teman-teman yang nggak bisa itikaf karena mungkin jatah cuti udah habis, terus juga orang tuanya minta dia bantu urusan orang tua, terus ada yang di ultimatum ibunya suruh mudik, gitu ya. Maka jangan berkecil hati karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas banget. Tapi artinya kalau bisa itikaf, usahakan itikaf. Tetapi kalau nggak bisa, dan setiap orang paling tahu kondisinya masing-masing, kita jangan suudzon. Fani ngeliat Dimas nggak itikaf, lo nggak bakal dapat Lailatul Qadar lo. Jangan begitu juga. Bisa jadi yang nggak itikaf dapat, yang itikaf justru nggak dapat. Kenapa? Bisa karena riya mungkin itikafnya. Terus kerjanya tidur doang di sana. Terus belum lagi ngegibah, ngomongin orang dan lain-lain. Akhirnya hancur semua tuh. Sedangkan yang nggak itikaf, dia merasa diri kecil, masa dikerdil, dia tawadhu, dia doa, karena dia merasa kalah dari sisi itikafnya, akhirnya dia kejar dengan perbanyak ibadah di rumah, akhirnya dia yang dapat. Intinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau bisa itikaf, bismillah kita itikaf. Kalau enggak, dimanapun kita cari Lailatul Qadar tersebut. Termasuk pas mudik, cari Lailatul Qadar pas mudik. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan teman-teman yang kita muliakan, Allah cuma minta kita cari di 10 malam terakhir. Dan ganjarannya apa? Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar
itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira berapa tahun tuh Dimas? Wow. 83-an ya. Iya. Untuk dapetin 83 tahun atau 1000 bulan dengan effort 10 hari, Iya. kira-kira worth it nggak tuh? Worth banget. Sangat, wah. Iya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala suruh kita nyari Lailatul Qadar di 3 bulan full, itu masih worth it. Ya kan? Iya. 1000 disuruh nyari 3. Jadi cari tuh di 3 bulan misalnya Sya'ban, Ramadan, Syawal. Tapi Allah nggak bilang 3 bulan, Allah nggak bilang cari di 2 bulan, Allah nggak bilang cari di 1 bulan, Allah nggak bilang cari di 20 hari. Allah dan Rasulnya bilang cari di 10 malam terakhir. Masa miss juga? Kan kelewatan. Dan orang yang semangat beribadah hanya di malam 27, secara kaidah kemungkinan besar dia nggak akan dapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu semangat ibadah tanpa lihat tanggalan. Walaupun memang di tanggal-tanggal tertentu dia akan naikkan semangatnya karena mungkin ada yang istimewa. Tapi orang yang hanya taraweh di tanggal 27, malam 27, bahkan sholat isyanya hanya di malam 27, jelas itu bukan karakter orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ingat, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dikatakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah doa yang spesialis nih pencarian Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha afu, yang maha pemaaf, pengampun, dan menyukai segala bentuk ampunan, maafkanlah dan ampunilah diriku. Mungkin itu. Oke, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang Ustadz nasihatkan kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh